Terima kasih worship ya, pemusik. Thank you. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Pak Jinven. Kamsia, sia-sia. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini tentang keluarga sebagai anugerah Tuhan. Tentu sangat luas pembahasan ini, coba saya akan melihat dari perspektif yang saya pahami. Ya. Dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya ingin menekankan begini, keluarga adalah satu lembaga yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ketika keluarga benar, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Oleh karena itu saya membagi dua hal. Yang pertama, anugerah, keluarga adalah anugerah karena sebagai tempat praktek, sarana praktek kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan dengan suara yang merdu sampai meneteskan air mata. Tanpa kita praktekkan mengasihi sesama, terkhusus keluarga, nonsen. Kita berkata mungkin Tuhan, aku sangat mengasihimu, sangat mencintaimu. Tapi sama keluarga satu dengan yang lain, tidak saling mengasihi, tidak saling memperhatikan. Nonsen. Bahasa Inggrisnya bilang margabus. Yang ketawa itu orang Batak gitu. Ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari jadikan keluarga ini sebagai anugerah karena disitulah kita mempraktekkan apa yang kita tahu. Mau mengasihi kah, mau mencintai kah, dan yang lain-lain. Disitulah kita tempatnya. Menginjilkah? Dia di situ. Tidak mungkin orang bisa menginjil keluar kalau di keluarga sendiri nggak bisa menginjil. Omong kosong. Kemudian sebagai anugerah yang kedua adalah karena disitulah sarana, di keluarga itulah sarana Allah memberkati kita. Nah, oleh karena itu saya coba mau jelaskan dua hal ini. Oleh karena itu menurut saya sangat penting. Ini sebagai just info saja ya, sebagai informasi. Kami di gereja, kami bagi setiap departemen. Kayaknya di sini saya lihat tadi di televisi yang di dalam ada kaum ibu, kaum remaja. Kaum bapak saya nggak lihat tadi. Coba dibuat. Saya bersedia Pak, saya datang Pak. Karena di sini kunci. Ya. Kunci. Karena itulah Bapak Ibu sangat memperhatikan. Kami di tempat saya, ya ini just info saja, bisa diterima kalau tidak ya nggak masalah. Saya bapak-bapak saya sendiri yang membalakan. Saya bikin namanya coffee time, Pak. Ngopi bareng. Di situ kami ngobrol. Namanya bapak-bapak kalau namanya ibadah itu paling angker. Kalau sudah, ayo ngopi bareng, ngopi dia. Cerita, firman Tuhan saya masukkan. Tas. Supaya menjadi imam yang benar. Mempraktekkan apa yang dia tahu dalam keluarga. BPD yang mengadopsi namanya ada pembinaan keluarga. Ada namanya BSK. Bukan PSK ya, BSK. Bapa sepanjang kehidupan. Nah kami di situ saya kasih bahan-bahannya. Saya kasih pengetahuan-pengetahuannya. Oke. Ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di ayat yang ke berapa ini?
Yang takut akan Tuhan. Saya enggak lihat, bentar ya. Oke. Rupanya di bawahnya. Nah ini dia. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 128 ayat 1 saja. Ya, ayat 1 saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbagailah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi keluarga adalah anugerah yang Tuhan beri untuk kita mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Ayat ini mengajarkan bagaimana seseorang harus takut akan Tuhan. Terutama dari suami. Suami, istri, anak harus takut akan Tuhan. Nah di keluarga lah kita mempraktekannya. Jangan hanya sama seseorang yang seperti gembala saja, hanya di gereja, di luar enggak, aduh kacau itu. Ya, di keluarga itulah kita mempraktekkan. Nah apa itu takut? Takut itu bukan takut karena murkanya yang besar, karena Tuhan bisa menempeleng orang atau membuat tsunami dengan jarinya misalnya, dengan guntur yang menggelegar, karena batuknya malaikat. Kan ada yang berkata guntur itu atau kilat itu batuknya malaikat ya. Silakan apa saja yang mau disebut. Tapi kita takut bukan karena murkanya Tuhan, tapi kita takut karena Allah yang maha besar. Jadi takut di sini adalah satu tindakan hormat dari hati kita, hormat kepada Tuhan. Sebetulnya dimulai dari kepala rumah tangga. Dari rumah tangga, kemudian turun kepada istrinya. Seperti istri berkata dalam firman Tuhan, engkau tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Tunduk ini hampir sama dengan yir'ah tadi, takut. Tapi dimulai dari keluarga. Jadi kita harus hormat kepada Tuhan, yang dipraktekkan dalam keluarga harus saling hormat satu dengan yang lain. Tidak bisa tidak. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga saya nanya. Apalagi di TikTok ya, saya suka, bukan suka ya, kadang-kadang lewat TikTok gitu ya, saya nonton bagaimana suami yang menyembunyikan atau ngasih makanan yang pahit supaya nanti kena makan istrinya, kemudian ditukar sama istrinya gitu ya. Ini saling tidak menghormati, bagaimana? Bagaimana dia bisa menghormati orang lain? Bagaimana orang bisa menghormati satu dengan yang lain? Dalam keluarga aja enggak. Dalam beberapa adat yang saya tahu misalnya orang Batak ada namanya marhula-hula. Itu kan sebetulnya hormat kepada tingkatan yang lebih tinggi. Dia harus tunduk rasa hatinya sehingga itulah sebetulnya gambaran dia menghormati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar hormat satu dengan yang lain. Mari kita belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan dicuek-cuekin. Memang ada Facebook atau media sosial yang lain, ada pembelajaran yang memang perlu kita tiru, tapi banyak hal yang negatifnya memang. Ya, terutama anak muda ini, ada anak muda ya. Jangan terlalu banyak nonton itu karena banyak racun-racun yang di dalamnya. Tapi ada beberapa hal yang saya banyak menemukan kebenaran-kebenaran yang perlu kita ambil gitu ya. Tapi kan anak-anak muda kan sulit untuk menyaring. Kalau orang-orang yang sudah mengerti ya mungkin gampang menyaring. Saya sarankan begini, mari kita praktekkan apa yang kita paham tentang kebenaran dalam keluarga. Mulai dari keluarga. Saya ambil contoh saja. Ambil contoh. Ketika kita menghormati Tuhan, mari kita praktekkan di dalam keluarga. Sebagai hamba Tuhan, saya mempraktekkan, saya mau bicara orang lain. Nanti kalau bicara orang lain nanti jatuhnya ke gosip ya. Dalam diri saya bukan hanya di gereja saya memperlakukan istri, hei sayang ambilin minum. Tapi di rumah enggak. Cepat. Bagaimana itu? Hanya di depan jemaat ketika ngambil minum, terima kasih ya sayang. Dulu, makasih, taruh situ.
Nggak bisa. Mari kita belajar dimanapun kita berada. Hormati satu dengan yang lain. Rasa kagum dan tunduk seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan berkata begini. Ketika engkau memperlakukan orang seseorang, engkau sama memperlakukan seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Ada itu. Jangan hanya di gereja kita seperti seakan-akan memperlakukan sesama kepada Tuhan. Tapi di luar, waduh, macam preman dan pendekar. Saya tadi sempat cerita-cerita. Di dalam bagaimana seorang hamba Tuhan yang seharusnya pendeta tapi di luar jadi pendekar. Nggak bisa. Dan dimulai dari keluarga. Ayo kita dari satu keluarga dengan yang lain. Karena sekali lagi nanti berhubungan yang kedua. Bahwa di keluarga lah Allah sebagai sarana memberkati kita. Sarana. Tuhan akan memberkati kita. Keluarga kita akan diberkati. Ayah diberkati, ibu diberkati, anak diberkati. Nanti masing-masing ada berkatnya ini yang Tuhan alirkan ke sana. Mohon maaf, kadang-kadang orang Kristen kadang mau jadi kayak pesulap, kayak Pak Tarno. Tidak mau mempraktikkan firman Tuhan, tapi mau berkatnya. Bagaimana alurnya? Bagaimana caranya? Maka takut akan Tuhan lah. Maka Tuhan akan menyuruh berkat-berkatnya ke sana. Nanti di ayat berikutnya. Saya mau bicara soal takut dulu. Mari kita takut mulai dari keluarga. Sebab nanti ada hubungannya ke sana nanti. Nah, nggak mungkin Tuhan akan memberkati kalau tidak ada rasa takut di satu dengan yang lain di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kasih gambaran kepada jemaat saya juga sampaikan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau engkau takut sama Tuhan, yang kau buktikan takut kepada sesamamu, kamu takut hormat kepada satu dengan yang lain, saling menghargai. Saya terlalu yakin keluarga kita diberkati. Terlalu yakin saya. Terlalu yakin. Kalau kita saling menghargai satu dengan yang lain, saya menghargai sesama, saya menghargai sesama pendeta, saya menghargai dari keluarga dulu baru ke orang lain. Saya terlalu yakin berkat itu akan melimpah. Tidak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu, ketika saya pergi satu tempat, ya, ini satu kesaksian, saya pergi satu tempat. Kemudian saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberi orang itu. Padahal kami memerlukannya. Saya memerlukan uang itu. Maaf, saya bukannya iman bisik-bisik ya. Saya mau saksikan begini. Kami membutuhkan uang cukup besar karena bangun gereja. Tapi ketika kami pergi satu tempat, saya lihat, aduh ini perlu bantuan. Saya digerakkan Tuhan. Kemudian saya ngomong sama istri saya, sebagai saya menghargai istri yang mah, kayaknya Tuhan saya diberkatkan Tuhan untuk memberi itu. Saya bisa saja tanpa ngomong. Saya bisa saja tanpa rundingan. Ada di saya kok ATM-nya. M-bankingnya ada di saya. Saya ngomong sebagai bentuk menghargai. Aku digerakkan Tuhan memberi itu. Ya udah beri aja. Kemudian saya pastikan dulu, kita butuh duit loh. Udah, kalau sudah digerakkan, kasih aja. Yakin? Yakin. Saya ketemu, saya bantu ya. Nomor rekeningnya, saya bilang, sampai saya nolkan itu M-banking. Karena saya saling menghargai, saya bilang, aku kasih sekian. Udah, biar gak apa-apa. Besok lu kamu bayar tukang. Udah. Tuhan aja. Oke. Saya bukannya takut, tapi memastikan. Dan saya menghargai. Kan uang suami, uang istri kan? Jangan dipelintir ya. Uang suami istri, uang istri, uang istri. Saya ngomong oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita menghargai. Saya coba lompat ke belakang, disitulah Tuhan memberikan nyata kuasanya. Belum nyampe di rumah, Pak,
nomor rekeningnya berapa Pak? Ada yang telepon saya. Kenapa? Saya nggak enak tidur. Makan pun tak enak. Karena kurang lauk ya Pak? Bukan. Jadi gak enak tidur gimana? Banyak nyamuk? Enggak juga. Saya disuruh digerakkan Tuhan untuk memberi ke Bapak. Oh, untuk membangun gereja Pak. Dia nggak tahu kalau saya bangun gereja. Nggak tahu. Saya nggak pernah ngomong. Baru ini saya ngomong. Saya ngomong begini bukan iman bisik-bisik. Nggak. Oke, saya kasih nomor. Bapak Ibu tahu? Rupanya yang saya kasih itulah 1/10 yang saya terima. Luar biasa kan? Istri ketawa-ketawa. Nah, ini luar biasa. Karena kita saling menghargai. Kalau seandainya mungkin saya tidak ngomong, saya nggak tahu lagi. Karena rasa takut sama Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Saya wujudkan saya menghormati Dia. Saya menghormati sabdanya, digerakkan melalui hati suara hati. Saya ngomong dan menghargai Dia. Saya kasih. Tuhan nyatakan kuasanya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita belajar. Ya. Nah ini sebagai bentuk hormat. Ada beberapa referensi dari ayat firman Tuhan. Misalnya sebagai pemimpin bapak-bapak, dengar baik-baik. Ketika engkau berkata aku menghormati dan aku tunduk kepadamu Tuhan. Nyatakan sebagai pemimpin rohani dalam keluargamu. Bukan hanya di dalam pujian kita mengangkat tangan, aku mengasihi. Tapi dalam prakteknya engkau tidak memimpin keluargamu. Omong kosong. Engkau berkata aku tunduk dan hormat kepadamu ya Tuhan, engkau tidak melindungi anak dan istrimu. Omong kosong. Maka sebagai rasa tunduk dan hormat itu adalah engkau merasa melindungi, engkau menyediakan makanan yang diperlukan, suami harus bekerja, harus banting tulang. Itu memang harus. Engkau mengasihi istri dan anak-anak. Jangan engkau timbulkan rasa pahit dalam anak-anakmu. Jangan sampai menimbulkan rasa sakit hati dalam anak-anakmu dan istrimu. Tapi justru engkau harus mengasihi mereka. Itulah sebagai praktek engkau mengasihi Tuhan dalam keluargamu. Mulai dari istri dan anak-anak. Oleh karena itu saya mengajak di tempat ini para bapak-bapak. Ayo tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan. Melalui engkau memimpin keluargamu. Melalui engkau menyediakan dan melindungi keluargamu. Menyediakan makanan tentunya. Dan engkau mengasihi istri dan anak-anakmu. Itulah rasa hormat tadi. Oleh karena itu, jangan hanya di mulut saja engkau berkata, aku tunduk dan hormat kepada Tuhan. Tapi mari kita buktikan. Saya di tempat saya terus gembleng para kaum pria. Kalau kaum wanitanya ada istri saya. Kebetulan istri saya juga di pengurus WBI. Terus dicekokin, ini tugasmu, ini tugasmu, ini tugasmu. Nah kalau sudah bagian kita yang kita kerjakan, nanti ada bagian Tuhan yang kita tidak mampu lakukan. Itu bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu ingat, kita ada bagian-bagian yang tidak mampu kita lakukan. Tidak mampu kita. Kita terbatas. Mengawasi anak. Waduh anak sekarang lebih canggih dari kita. Nggak mampu kita mengawasi. Tapi kalau bagian kita sudah kita lakukan. Kita sudah memimpin kerohanian mereka. Kita sudah menyediakan dan melindungi makanan yang mereka perlukan. Kemudian kita mengasihi. Saya terlalu yakin. Anak-anak kita bisa terkontrol dengan baik. Demikian juga istri. Engkau menolong. Bukan perongrong. Bukan juga penodong. Baru gajian, mana duitnya? Abang uang, ada uang abang sayang. Enggak ada uang? Oh enggak ada ya, di sini enggak ada memang. Mari kita
menjadi penolong, hai kaum pria, kaum wanita. Ya, tolong, suamimu itu bukan manusia super, maka perlu penolong. Ketika dia belum mampu atau kurang mampu memimpin, istri yang menolong. Kamu bisa, Pak? Pasti bisa. Pasti bisa. Belum bisa mengasihi, belum mampu menyediakan makanan, istri membantu, menolong. Harus dong. Itu juga yang dikatakan engkau hormat kaum wanita menghormati Tuhan. Ketika engkau menjadi penolong yang baik. Ketika engkau mengelola rumah tangga dengan baik. Ketika engkau memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak yang baik. Engkau adalah hormat kepada Tuhan. Gampang sebetulnya. Memang sulit untuk dilakukan. Sulit kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Terbiasa kita tidak melakukan tiga hal ini. Karena kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa kita enak itu melakukan itu. Saya pernah membaca salah satu buku berkata begini. Kenapa orang untuk melakukan kebenaran susah untuk melakukannya? Karena tidak terbiasa. Coba engkau biasakan. Jadi untuk membiasakan itu, jurnal yang pernah saya baca, itu lakukan minimal 20-30 kali, itu kan menjadi kebiasaan. Contoh, yang tidak biasa bangun pagi sini siapa? Seperti saya ya, saya anak bungsu, anak pudan. Ya. Kemudian saya dulu dimanja sama bapak, yang namanya anak bungsu, dimanja. Kemudian saya masuk sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab 4:30 harus bangun. Waktu menjadi anak mama, jam 8 saya bangun. Nah ketika di Petamburan saya di sekolah Alkitab, jam 5 harus bangun. Pak Erastus yang menjadi kepala asrama saya. Itu bawa pistol air. Jam 4:30 kurang 10 pistol air. Belum bangun, balik yang kedua, ember sama gayung. 1 bulan, hampir 2 bulan saya tersiksa. Karena terbiasa bangun 4:30. Sampai sekarang saya bangun 4:30. Habit. Jadikan melakukan kebaikan. Jadikan kau memimpin keluarga. Jadikan habit. Maka kau menjadi pemimpin keluarga. Seorang ibu, jadikan kau penolong. Maka ketika engkau menjadikan itu habit, maka menjadi gaya hidup, lifestyle-mu akan menjadi seorang penolong. Anak juga begitu, menghormati. Wah, ketika saya bilang menghormati ini, rupanya ada remaja yang salah paham. Pulang-pulang, Pak hormat. Yuh, salah, bukan begitu hormatnya. Bapaknya bilang, kenapa kamu datang hormat? Kata Pak Pendeta, aku ketemu Bapak harus hormat. Ini salah pengertian pula kawan ini. Jadi menghormati adalah mendengar apa yang disuruh. Kerjakan apa yang diperintahkan. Itu hormat. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepada Tuhan dengan melakukan bagian-bagian kita. Suami lakukanlah, istri lakukanlah, anak lakukanlah. Ya, maka ya ini bentuknya tadi yang saling menghormati. Doa bersama, menjalin hubungan. Saya tidak terlalu perpanjang karena beberapa menit saya dikasih waktu. Maka keluarga itu akan menjadi sarana untuk Tuhan memberkati kita. Ketika sudah kita mengambil bagian yang 3 hal tadi. Suami melakukannya menjadi pemimpin. Kemudian istri menjadi penolong. Anak menghormati dengan bagian-bagiannya. Maka kata firman Tuhan, keluarga menjadi sarana untuk diberkati Tuhan. Ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama tadi. 1, 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang, laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan
istri yang diberkati, anak yang diberkati, laki-laki yang diberkati. Saya bagi menjadi 3 hal, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ketika kita sudah takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, kagum akan Tuhan, bagian masing-masing kita, suami, istri, anak, sama-sama kita hormat, sama-sama kita kagum, satu dengan yang lain yang kita praktekkan dalam keluarga, maka suami akan diberkahi. Bahasa aslinya barokah. Kalau bahasa Arabnya barokah, itu bahasa aslinya barak. Barokah, bahasa Arabnya. Apa barokah? Berkat begini, maksudnya barokah itu begini. Kita mungkin gaji, sebutlah basic. Basic sekarang berapa Pak? 4,7 ya. 4,7. Nah, ketika berkata kayaknya gak cukup ini. Dengan basic begini gak cukup. Karena keperluan sekarang banyak naik. Cabai yang tadinya 60 sekarang sudah 100.000 sekian. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Belum lagi biaya laki-laki, bensin, jajan dan lain-lain. Gak cukup Pak. Saya kasih tahu. Ketika engkau melakukan hal yang tadi, yang sedikit menjadi cukup. Itu yang disebut dengan barokah. Itu yang disebut dengan barah. Jadi jangan kita berkata, aduh Pak, suami saya gaji sedikit. Saya justru mempertanyakan, engkau berarti belum melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika engkau melakukan hal yang Tuhan suruh, enggak peduli engkau gaji sedikit. Enggak peduli. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu bagaimana Tuhan memberkati. Saya tidak mau cerita orang lain, saya mau cerita diri saya sendiri. Ceritanya begini. Tahun 2006 saya ke Batam. Ya, 2006 saya ke Batam. 2006 akhir Oktober saya ke Batam. Saya ke Batam hanya uang sitio. Sitio itu 4 juta. Ya. Saya sendiri. Kemudian saya lihat survei, oke. Di Batam oke. Saya cari tempat oke. Saya jemput istri dan anak. Waktu itu anak masih 1. Saya jemput. Nah, ketika datang sama keluarga, tinggallah sitio tadi. Oke. Kemudian saya KPR rumah. KPR rumah itu waktu tahun 2007 itu 1.150.000. Itu besar loh, tahun dulu Pak. Masih basic, enggak tahu saya berapa basic, saya enggak kerja di luar. Nah, bayangin aja 1.150.000. Kemudian saya buka gereja, saya buka sekolah. Persembahan jemaat waktu itu sekitar 10 orang. Berapa sih persembahan jemaat 10 orang? Saya bukannya menyepelekan persembahan ya, tidak. Kemudian saya buka sekolah hanya 10 orang. 10 orang itu kali 75 waktu itu. 75.000 satu asiswa. 10 orang berarti 750. Untuk bayar KPR saja tidak cukup. Tapi yang tidak cukup menjadi cukup. Kenapa? Karena Tuhan memberkati uang saya. Banyak cerita Alkitab bagaimana orang yang sedikit bisa menjadi cukup. Ketika dia hormat dan tunduk melakukan apa yang Tuhan suruh, dia cukup. Misalnya janda di Sarfat. Janda di Sarfat hanya berkata, wah ini saya mengumpulkan ranting-ranting kayu. Kemudian aku akan masak tepung ini untuk menjadi roti. Kemudian aku tinggal makan dan anakku. Habis itu nunggu mati. Karena gak ada cukup. Tapi ketika Elia berkata, kasih aku. Dia melakukan, dia hormat kepada Tuhan. Dia mengerjakan apa yang dia suruh. Maka dia kerjakan. Apa yang terjadi? Tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit dibuli-buli. 3,5 tahun Tuhan pelihara. Makan sampai kenyang. Jangan lupa, makan sampai kenyang. Nah ini yang dikatakan diberkati. Jadi tidak ada kata istilah, wah gaji saya sedikit Pak. Nah
Ketika engkau melakukan bagianmu, engkau melakukan hormat dan takut kepada Tuhan, yang dibuktikan kepada keluarga, yang dibuktikan kepada sesama, maka apapun yang kamu dapat akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Barak ini juga bukan hanya bicara soal cukup, tapi Barak ini akan berbicara soal kesejahteraan. Keluargamu akan mengalami kesejahteraan. Orang lain bisa gonjang-ganjing, orang lain bisa menghadapi ketakutan, orang lain menghadapi segala sesuatu yang mengerikan, tapi keluarga yang diberkati akan mengalami sejahtera. Biarpun makan mungkin hanya tempe dan tahu. Karena memang terbatas dengan keuangan, tapi tempe dan tahu itu bisa rasa saksang. Tapi sebaliknya, engkau bisa beli daging, engkau bisa beli panggang, engkau beli sop isi. Ketika engkau tidak ada sejahtera dalam keluargamu, itu kayak tempe. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian kita harus kita kerjakan tadi. Keluarga akan harmonis satu dengan yang lain. Karena kita saling menghargai. Anak pergi apa? Ya, hati-hati di jalan ya. Bukan hanya di gereja kita angkat tangan, haleluya. Di rumah haleluya. Oleh karena itu mari kita praktekkan, maka suami akan mengalami diberkati. Karena keluarga adalah sarana, karena keluarga disebut anugerah, karena keluarga adalah sarana Tuhan memberkati kita. Sebagai ibu akan diberkati. Pohon anggur yang subur itu bicara soal kesejahteraan, simbol kesejahteraan. Pohon anggur itu simbol kesejahteraan. Maka ketika ibu melakukan bagiannya, engkau akan produktivitas, engkau akan produktif. Produktif bukan berarti hanya punya anak banyak-banyak, tapi engkau bisa melakukan banyak hal. Memang produktif ini bisa cenderung kepada kesuburan. Kesuburan mereka bisa memiliki keturunan yang dikehendaki. Tapi bukan hanya sekedar itu. Engkau akan mengalami produktivitas sehingga engkau bisa membantu keluargamu. Ibu akan membuat suasana engkau diberkati akan menjadi seorang ibu yang bisa memberikan kehangatan. Engkau membawa sukacita yang penuh dengan kasih. Ini berkat yang tidak terpikir dan tidak bisa terbayangkan. Keluarga mengalami keharmonisan yang luar biasa. Istri seperti pohon anggur tadi yang bisa memberikan damai sejahtera kesejukan. Bukan seperti macan Medan. Ya, bukan yang kayak gajah Lampung kata istilah-istilah di medsos ya. Saya kadang-kadang mikir ini perempuan atau apa, karena tidak melakukan bagiannya. Sama dengan suami, ketika suami tidak melakukan bagiannya, engkau bukan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sama dengan istri, sama halnya. Oleh karena itu para istri, wanita, ayo kerjakan bagianmu. Saya ngomong kerjakan bagianmu ini bukan berarti saya tidak percaya dengan mujizat. Saya sangat percaya mujizat. Saya orang pendeta karismatik Tulen, jangan takut bahwa saya tidak percaya dengan mujizat. Saya sangat percaya mujizat. Ya, sangat percaya mujizat. Karena mujizat sampai sekarang pun masih berjalan. Kita bisa hidup ini kan mujizat. Ya kan? Kita bisa bernapas melihat ini mujizat. Bagaimana kalau kita tidak mendengar? Saya punya kawan yang kurang mendengar, kurang mampu mendengar. Alatnya saja kalau nggak salah ingat 60 juta Pak. Alat bantu dengar itu. Teman saya. Teman pendeta. Bapak Ibu nggak ngeluarkan 60 juta kan? Masih dengar kan? Bukankah itu anugerah? Bukankah itu berkat? Kadang-kadang kita mengukur berkat itu sebagai ukurannya adalah naik mobil apa. Terlalu kecil kalau cuma itu. Maka saya juga gak minder sama koko saya, Pak Heru. Pak Heru mobilnya BRV, saya gak minder. Satu lagi Volvo, saya pakai Alphard. Maksudnya Grand Max, kan sama dengan Alphard.
mau dia aja. Nggak masalah. Saya merasa diberkati kok. Meskipun takaran berkat kan berbeda-beda. Karena kapasitas kita beda-beda. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat bahwa banyak sekali sudah Tuhan berkati kita. Para ibu akan menjadi berkat satu dengan yang lain, memberikan kehangatan, kesukacita. Sama dengan suami tadi. Ya. Sehingga terciptalah keluarga itu damai sejahtera. Nah, anak-anak juga diberkati. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Tunas pohon zaitun adalah itu akan mengalami kelimpahan. Makmur, tahan uji. Saya banyak baca buku Bapak Ibu, karena memang saya seorang pengajar. Sekarang kan zaman Gen Z ya istilahnya. Gen Z itu adalah zaman generasi di mana generasi itu nggak tahan uji, nggak tahan banting, yang selalu mengeluh, ya, tidak sabar untuk proses. Kenapa? Ya karena bagian tadi dia tidak melakukannya. Dia tidak menghormati orang tua. Dia tidak tunduk kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua. Sehingga ya seperti Gen Z ini. Ya. Tapi saya ingin kasih tahu Gen Z, dengar baik-baik. Engkau akan menjadi orang yang berbeda dengan Gen Z yang lain. Ketika engkau tunduk dan hormat kepada orang tuamu, engkau menjadi taat kepada orang tuamu, engkau akan berbeda. Engkau akan tahan uji, engkau akan banting. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Kerjakan bagianmu. Dan itu tidak instan. Engkau harus melakukannya dalam keluarga, nanti baru kepada orang lain. Iya. Tidak mungkin kau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mengasihi sesama. Apalagi keluarga, tidak mungkin. Engkau menghormati Tuhan? Tidak mungkin ketika engkau tidak menghormati keluarga. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak akan diberkati. Umur panjang, hidupnya akan nyaman. Ya. Dan itu tadi yang saya singgung tadi, jangan seperti Pak Tarno tadi yang tukang sulap. Hidupmu bukan disulap. Ya. Anak-anak dengar baik-baik, hidupmu tidak akan nyaman terus ke depan. Tanpa engkau harus berusaha dengan baik. Tanpa engkau taat kepada orang tua. Tanpa engkau hormat kepada orang tua. Nonsen engkau melakukannya itu. Nonsen engkau mendapatkannya itu. Ada bagian-bagian kita harus kita kerjakan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh karena itu anak-anak dengan baik-baik. Ketika engkau ingin diberkati. Kerjakanlah bagianmu tadi. Ketika engkau ingin berkata aku menghormati Tuhan. Hormati dulu orang tuamu. Sebagai bentuk engkau menghormati Tuhan, menghormati orang tuamu. Sebagai bentuk engkau tunduk kepada Tuhan, engkau tunduk kepada orang tuamu. Tidak ada cara lain. Hidupmu tidak instan. Hidupmu tidak akan begitu, tidak akan mengalami kalau engkau tidak menabur. Tidak akan mengalami. Ada satu istilah, lebih baik sekarang agak susah. Tapi hidupmu akan senang kemudian. Daripada engkau senang sekarang, sengsara kemudian. Dan ini juga berlaku. Dan ini sesuai firman Tuhan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tuhan tidak bisa disesatkan. Jangan sesat. Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Artinya tidak bisa ditipu bahwa ketika engkau melakukan hal yang tidak benar, engkau akan menuai hal itu. Ketika engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Jangan berharap engkau ketika menabur angin, kemudian engkau menerima berkat. Jangan harap. Hanya Ebit GAD lah yang berkata, engkau menanam pisang akan berbuah siri. Ya kan ada istilah ya kan Pak ya. Zaman dulu ya lagu Ebit GAD itu ya. Lupa sayanya. Padahal saya hidup zamannya Ebit GAD, saya sudah lupa. Mari kembali. Saya tekankan kepada jemaat saya. Ketika engkau ingin pisang, tanamlah pisang. Ketika engkau ingin mendapatkan kebaikan, tanamlah kebaikan. Sebaliknya, ketika engkau ingin menuai badai, taburlah angin. Sebab Tuhan tidak bisa ditipu. Dan Tuhan tidak pernah bisa menipu diri sendiri. Ketika engkau melakukannya, engkau akan diberkati. Ketika engkau menolak, engkau tidak diberkati.
itu hukum alam dan hukum Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo bagian-bagian kita kerjakan. Ya, biarlah firman Tuhan ini sederhana. Memang kurang cukup waktu, tapi biarlah ini bisa menggugah kita. Bagian-bagian kita harus kerjakan. Ketika engkau ingin diberkati, masing-masing dalam keluarga, lakukanlah. Sebagai suami, pimpin keluargamu. Sebagai istri, tolong suamimu, topang istrimu. Sebagai anak, dukung, hormati orang tuamu. Maka 3 hal ini, keluarga akan diberkati Tuhan. Karena keluarga sebagai anugerah untuk mempraktekkan hukum Tuhan sebagai sarana untuk kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kami ya Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Engkaulah harta yang tak ternilai, amen, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Oh, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami
bahwa keluarga adalah sebuah anugerah bagi kami. Anugerah di mana kami bisa mempraktekkan apa yang kami pahami, apa yang kami ketahui, tugas fungsi kami masing-masing dalam keluarga. Sebagai suami, kami menjadi pemimpin rohani yang baik. Sebagai rohani, kami menyediakan makanan yang diperlukan dan melindungi anak-anak kami. Sebagai suami, kami mengasihi istri dan anak-anak kami. Demikian juga para ibu. Ketika kami berkata kami takut akan Tuhan, kami menjadi penolong dan penopang. Kami mengelola rumah tangga dengan baik, dan kami memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan benar. Sebagai anak, kami hormat kepada dan tunduk kepada orang tua, kepada Tuhan. Maka kami harus menghormati dan mentaati orang tua. Kami bertumbuh dalam iman. Tatkala kami melakukannya, kami diberkati sesuai dengan kapasitas kami. Suami menjadi kepala rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Istri menjadi orang yang membawa sukacita dan damai serta. Anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa bagi jemaat Tuhan hari ini. Kami berdoa dan kami melepaskan berkat bagi para suami, bagi para istri dan bagi para anak. Berkat turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami menjadi kepala rumah tangga yang baik. Istri menjadi seorang yang penopang, penolong bagi suami dan keluarganya. Anak-anak menjadi tumbuh ya, anak-anak yang menjadi tahan uji, sehingga kami mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami menaikkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami alaskan doa dan terima kasih kami atas firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu.